Saudara, publik sepak bola menaruh harapan besar pada nahkoda baru PSSI Erick Thohir. Apa langkah utama yang harus dilakukan untuk membenahi sepak bola tanah air? Kita akan berbincang dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Kita juga sebelumnya sudah mengundang Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa maupun Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Namun belum bisa bergabung dalam perbincangan ini. Saya ke Bung Joy. Bung Joy, selamat malam. Selamat malam. Bung Joy, saya mau minta tanggapan Anda dulu. Kali ini ketum sampai waketumnya dipimpin menteri. Bagaimana Anda melihat PSSI ke depan? Pertama, terutama untuk Menpora ya, ini memalukan buat saya karena dia kan harusnya bapak dari semua cabang olahraga. Tapi dia didorong bahkan oleh presiden untuk bisa jadi wakil ketua umum PSSI. Buat saya ini buat bencana bagi keolahragaan nasional. Bagi sepak bola mungkin akan ada akses yang lebih banyak, akses politik, akses finansial. Tapi buat olahraga yang lain, buat saya bencana. Dan Indonesia olahraganya bukan cuma sepak bola. Sepak bola itu lebih banyak pencitraan, bahkan pencitraan presiden pun pakai sepak bola. Dan sekarang saya berasumsi bahwa Erick Thohir sebagai Menteri BUMN akan 4 tahun. Tapi saya nggak percaya sebetulnya dia akan 4 tahun karena dia digadang-gadang jadi calon wakil presiden untuk 2024. Jadi saya tetap skeptis ya. Ini menurut saya pengambilan alihan PSSI oleh negara secara brutal dan ini tidak baik bagi kelangsungan persepakbolaan itu sendiri karena buat saya ini tetap hanya ajang politik, ajang pencitraan. Kalau Erick Thohir sampai 4 tahun oke, tapi kalau hanya sampai 1 tahun kesalahan itu tidak akan bisa dimaafkan oleh bangsa Indonesia karena itu adalah prank, adalah kibulan terbesar tahun ini. Orang-orang di pemerintahan mengambil alih PSSI hanya demi pencitraan. Tapi oke lah, kalau dia 4 tahun, saya punya keyakinan dia mampu. Mhm. Karena dia kan orang yang sangat prominent, orang yang Oke. sangat berhasil dalam hidupnya, pengusaha yang sangat sukses, dia Menteri BUMN, kurang apa lagi? Ya kan, dia Pernah pernah punya klub sepak bola juga sebetulnya kan? Mhm. punya klub sepak bola walaupun dia tidak memanage lah, dia kan Ya, hanya jual beli saham. Tapi oke lah, kalau dia 4 tahun, saya yakin dia bisa. oke. Dia bisa membenahi semua yang ada meskipun esko-nya tidak dia pilih. Baik. Ya, esko-nya yang Oke. pilih adalah para voters gitu. Oke, Bung Joy, setelah kemudian tadi Anda sempat katakan dengan dipimpin menteri dan wakilnya juga menteri, ada akses langsung untuk dunia persepakbolaan. Artinya ada harapan besar dong untuk transformasi sepak bola nasional. Anda juga melihat optimisme ke situ? Dengan berbagai syarat. Karena saya tidak melihat Zainuddin Amali itu apa sih ininya, prestasinya gitu ya. Saya nggak pernah tahu prestasinya dia jadi Menpora juga gitu. Tapi ya karena dia orang politik, dia orangnya presiden, ya akhirnya punya akses kan. Oke. Bikin DBON aja berantakan gitu kan. Hmm. Nah, sekarang dia ada di situ. Artinya kita harus menyingkirkan dulu cabang olahraga lain yang jauh lebih berprestasi. Bulu tangkis menyumbang medali emas sejak tahun 92, nggak Oke. pernah dapet tuh yang namanya Inpres dan lain-lain. Mhm. Sekarang anak emasnya sepak bola. Baik. Jadi harusnya bisa kan, Oke. dengan menyingkirkan semua sinisme Mhm. terhadap cabang olahraga yang Baik. lain harusnya bisa. Karena aksesnya kan luar biasa. Jadi kalau ada Amali di situ, ada Erick Thohir, harusnya bisa lah. Cuman problemnya kan apakah mereka mengerti betul-betul masalah di persepakbolaan nasional. Oke. Kalau bicaranya hanya timnas, hanya Liga 1, Liga 2, Liga 3, menurut saya mereka tidak mengerti apa yang Baik. terjadi pada sepak bola nasional. Ya, ini harusnya Ketum PSSI dan juga Waketum yang juga Menteri BUMN dan juga Menpora ini ikut bergabung di dialog kita untuk kemudian menjawab tadi keresahan Anda, Bung Joy. Tapi Betul, kemudian saya pengen sekali nih head on sama mereka gitu ya. Saya pengen berdebat gitu mhm. sama mereka tentang apa sih yang mereka pahami mengenai persepak bolaan sehingga mereka Oke, bisa punya. sekarang kan Kita mereka kan sudah harus. terpilih, Bung Joy. Mhm. Next-nya gimana? Apa langkah yang harus dilakukan pertama untuk membenahi sepak bola tanah air? Kemarin kan setelah ada kericuhan supporter tuh kemudian exco-exco sudah mulai dibentuk, itu cukup efektif nggak untuk langkah step pertama? Ya harusnya Mbak, kalau Esko kan dibentuk lewat KLB, Mhm. ya kan pemilihan itu dan sudah terbentuklah ketua, wakil ketua.
dan para esko. Tinggal sebetulnya sekarang sekjen dan para direktur-direktur profesional. Di Oke. antaranya direktur teknis, direktur pembinaan usia muda, dan lain-lain lah ya. Pokoknya yang betul-betul urusannya teknis sepak bola. Tapi persoalannya kan harus di-guidance sama ketua umum, wakil ketua umum, dan esko. Gitu Hmm. loh. Guidance-nya bukan cuma Liga 1. Mhm. Guidance-nya bukan cuma Liga 2, Liga 3. Saya ibaratkan gini loh, kita ini mau membuat bangsa Indonesia ini kelasnya kelas di universitas di Harvard, Hmm. gitu ya, atau universitas terbaik. Kita bicara di level universitas terus, tapi Oke. nggak pernah ngomong TK-nya di mana, SD-nya di mana, SMP-nya di mana. Oke. Iya kan? Hmm. Ngomongnya kita punya universitas harus kita tingkatkan. TK-nya di mana? Anda nggak pernah ngomong usia muda ini mau diapain, Oke. ya kan? Asprof itu harus gimana memutar kompetisi usia muda. Karena mau dapat student atau mau dapat mahasiswa terbaik dari mana, Anda nggak pernah bikin TK-nya. Hmm. Anda nggak pernah bikin SMP-nya, SD-nya Anda nggak pernah perhatikan. Artinya Anda mau dapat pembinaan mahasiswa. para calon atlet dari muda ini juga harus jadi fokus PSSI gitu maksudnya? Loh, ya jelas itu justru batu awalnya. Mhm. Kalau saya jadi Erick Thohir, saya nggak mau bicara 1 tahun, 2 tahun ke depan. Saya bicaranya 50, 20 tahun ke depan seperti Oke. kata Jokowi tadi gitu loh. Saya letakkan dulu model pembinaan sepak bola nasional tuh kayak apa, grassroots-nya kayak apa, Oke. pemasalannya kayak apa, ya kan kompetisi usia mudanya kayak apa, di tingkat asprof, di tingkat komunitas tuh kayak apa. Bikin modelnya, Baik. ya kan kasih aksesnya, finansialnya, politiknya. Jangan ngomongin Liga 1 terus yang ada duitnya, Oke, Bung gitu. Joy, ini kan PSSI mau membentuk badan tim nasional ya untuk mencapai target ikut Piala Dunia 2040. Anda optimis melihat ini, tanggapannya gimana Bung Joy? Omong kosong lah badan tim nasional kalau Anda nggak ngomong usia 10 tahun itu Mhm. kompetisinya gimana. Mau dapat pemain dari mana? Mau naturalisasi terus kayak yang dilakukan Hasani, gitu kan? Kan memalukan bangsa ini punya jutaan talenta bermutu tapi nggak pernah digubris dari awal. Oke. Akhirnya ketika sampai di level senior, Mhm. mereka kalah bersaing dengan Vietnam, kalah bersaing dengan Thailand, kalah bersaing dengan bahkan sekarang dengan Kamboja menurut saya kita kalah gitu Hmm. loh. Ya kan, karena mereka meskipun tidak serapih negara-negara Eropa, tapi komitmen mereka tentang pembinaan usia muda, tentang bagaimana mutu pelatih-pelatih di level bawah-bawah itu mereka tingkatkan, perwasitan mereka tingkatkan. Kalau ngomongnya cuma timnas, timnas, timnas terus bahkan U20 pun salah kaprah disebut timnas kan, Hmm. gitu loh. Jadi mindset mereka ini salah. Oke. Dan ini yang membuat kita ini nggak pernah maju. Tahun Ini kan berapa gini, Anda tahu terakhir kita juara di level Asia Tenggara? baik, 1991 gitu loh. Bung Joy, Ini ini kan memalukan. kalau kita lihat, tapi kan netizen merespon positif dengan hadirnya Menteri BUMN dan juga Menpora yang masuk ke dalam jajaran utama di PSSI sebagai ketum dan juga waketum. Artinya dengan optimisme netizen ini, bagaimana kemudian melihat gebrakan baru yang harus mereka lakukan pertama kali, paling tidak setahun terakhir lah, sampai kemudian pesta politik itu berlangsung. Kalau tadi Anda katakan ini syarat muatan politik dengan penempatan mereka. Kalau ya netizen pasti begitulah, karena sejak zaman Nurdin Halid gitu ya, masuk Edi Rahmayadi, wah Jenderal Bintang 3, ternyata enggak juga gitu ya. Hmm. Masuk Iwan Bule, wah Jenderal Bintang 3, enggak juga, melelep juga gitu loh. Jadi sekarang ya gitu lagi lah, euforia lagi. Saya ingatkan, semua euforia ini harus ada basicnya. Dan kalau Anda bilang tadi ini 2 orang di pemerintahan bisa melakukan sesuatu, bisa. Kalau mereka memang komitmen dan tahu betul yang harus mereka lakukan. Oke. Jadi yang dari sisi keorganisasian, mereka harus mengubah statuta PSSI tentang pemilihan esko. Karena esko selalu dipilih oleh Hmm. asprof-asprof, oleh voters yang tidak punya visi dan misi tentang sepak bola. Oke. Mereka bicaranya hanya duit. Siapa yang bisa ngasih mereka duit lebih banyak, itulah yang mereka pilih. Baik. Nah, ini harus diubah oleh Erick Thohir, oleh Zainuddin Amali, oleh Ratu Tisa, harus diubah. Mereka harus punya kemampuan untuk mengubah ADART itu sehingga nanti yang bekerja esko, ketua umum mendatang adalah esko yang mereka pilih dan orang-orang Oke. yang benar-benar kapabel. Nggak seperti sekarang, orangnya nggak kapabel semua. Baik, terima kasih Anton Sanjoyo bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Bung Joy. Sama-sama.